Hello guys, welcome back di Ini Movie Channel. Kali ini aku akan kembali membahas alur cerita film Bollywood horror komedi yang berjudul Stree, yang disutradarai oleh Amar Kaushik dan dirilis pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Rajkumar Rao, Shraddha Kapoor, Pankaj Tripathi, dan Apar Sakti Khurana. Film Stree ini sendiri mengisahkan tentang sebuah desa yang bernama Chanderi yang telah dihantui selama bertahun-tahun oleh sosok hantu yang bernama Stree. Dia suka menculik pria dalam kegelapan dan meninggalkan pakaian mereka selama 4 hari dalam festival tahunan. Wow, ini hantu zaman apa ya? Doyannya cuma sama cowok doang? Yaudah guys, daripada kalian penasaran kisah Stree ini seperti apa, kenapa ia hanya menculik para pria saja? Nah guys, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Namun yuk teman-teman bantu Ini Movie Channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini dan aktifkan loncengnya. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya lorong-lorong desa yang sunyi dan gelap, di mana terlihat di setiap dinding rumah warga terdapat tulisan, "Stree kembalilah besok." Kemudian seorang laki-laki keluar dari rumah dan hendak pipis. Kemudian ada yang memanggil namanya. Hingga sampai panggilan yang ketiga kalinya, ia pun berbalik dan kisah Stree pun dimulai. Seorang pemuda bernama Vicky bersiap-siap untuk lari pagi dengan earphone di telinganya. Tiba-tiba Vicky berhenti dari larinya ketika ia melihat laki-laki tua sedang menulis di tembok. Vicky berkata, "Paman, kau mulai sandiwara ini di setiap festival bukan?" Lalu paman itu menyadarkan Vicky. Ia berkata bahwa tinta yang ia pakai bukan tinta biasa, melainkan tinta ini terbuat dari tulang kelelawar yang hancur dicampur dengan kencing gagak putih. Vicky yang tidak percaya dengan hal-hal mistis kemudian berkata kalau ia adalah generasi modern. Jual saja cerita ini pada mereka yang suka membaca dongeng. Kemudian paman itu melanjutkan bahwa rumah apapun yang ada tinta ini di luar rumah, mereka akan selalu aman dari Stree. Vicky yang masih tak percaya kemudian pergi setelah sedikit disinggung dengan emak-emak yang juga minta rumahnya ditulis oleh paman tersebut. Sesampainya di rumah, Vicky langsung berhadapan dengan ayahnya. By the way, Vicky ini adalah seorang anak penjahit. Ayahnya sendiri sebenarnya ingin Vicky meluangkan waktunya untuk belajar cara menjalankan toko. Jika tidak, suatu hari nanti, jika ayahnya meninggal, Vicky tidak akan bisa menjalankan tokonya sendiri. Vicky yang terlihat malas mendengarkan ocehan ayahnya, mengatakan bahwa jika kematian datang sendiri untuk mengumpulkan jiwa ayahnya, ayahnya tidak akan mati. Kemudian Vicky pun keluar. Vicky yang tak tahu sebenarnya dia memiliki bakat apa, ternyata ia memiliki kemampuan menjahit di luar batas manusia. Ia dapat mengukur tubuh hanya dengan melihat dan menyuruh orang tersebut berputar ke kanan dan ke kiri tanpa menyentuhnya. Nah, suatu ketika saat Vicky sedang istirahat, tiba-tiba wanita cantik muncul dari arah belakang dan menyapa Vicky. Vicky terus saja menjawab dengan singkat dan terlihat gugup ketika si gadis menceritakan tujuannya. Ternyata si wanita ini ingin menjahitkan gaunnya pada Vicky, tapi ia meminta agar bajunya selesai dalam waktu cepat. Bahkan sampai si wanita ini memohon kepada Vicky dengan menyentuh tangan Vicky, dan itu membuat Vicky semakin gugup. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dua orang pemuda yang sedang bermain ludo. Tiba-tiba Vicky datang, dan ya dua pemuda ini adalah teman baik Vicky. Pemuda dengan wajah yang unik ini bernama Jana, dan wajah yang dipenuhi dengan brengos bernama Bitu. Dua temannya ini bertanya apakah Vicky baik-baik saja, karena Vicky datang dengan wajah yang penuh senyuman. Vicky pun mengatakan cinta pada pandangan pertama. Kemudian Bitu bertanya siapa gadis itu. Dan Vicky pun menjawab, gadis yang sama yang hadir festival tahun lalu, dengan mata coklat dan rambut panjang. Kemudian Vicky menceritakan perihal pertama kali wanita itu datang, yang entah dari mana. Bitu yang cemburu lalu pergi dan menaiki motornya, kemudian memanggil dua temannya. Malam festival pun telah tiba. Setelah tiga sekawan ini memberikan penghormatan dan membunyikan lonceng di kuil, Vicky pun menyuruh mereka pergi lebih dulu. Nanti ia akan bergabung kembali dengan mereka. Teman-temannya mengatakan apa yang hendak ia lakukan sendirian di sini. Vicky pun memberikan alasan kalau ia hanya akan duduk dan berdoa. Padahal ia berbohong, karena sebenarnya ia akan menunggu dan bertemu dengan wanita itu. Ya memang sebelumnya wanita itu mengatakan kalau ia akan datang pada malam festival. Jana yang sempat mengajak Vicky untuk pergi bersama, mencoba untuk mengerti dan mengajak Bitu pergi begitu mengetahui jika Vicky akan bertemu dengan wanita itu. Vicky mulai mencari-cari wanita tersebut hingga di tempat yang sepi. Wanita itu pun muncul.
Namun Vicky yang merasa gugup melihat kecantikan wanita itu membuat ia terbata-bata dalam berbicara. Kemudian wanita itu bertanya apakah Vicky memiliki masalah dengan bicaranya. Vicky pun langsung menjawab, tidak, aku bisa berbicara dengan baik. Dan Vicky pun berbicara dengan begitu cepat, hingga si wanita tertawa. Vicky mencoba meminta nomor HP wanita itu, tapi wanita itu mengatakan ia tak punya handphone. Lalu Vicky bertanya, bagaimana nanti jika ia akan berbicara dengannya atau menghubunginya? Wanita itu pun berkata, pikirkan saja aku dan aku akan datang. Kemudian wanita itu memberikan surat untuk Vicky, dan ia harus membacanya esok pagi. Dan inilah malam pertama festival. Di jalan, Jana dan Bitu sedang mendorong motornya yang kehabisan bensin. Mereka hendak pergi ke pesta. Di sini Jana sebel dengan Bitu, karena Bitu selalu saja mengirit dalam mengisi bensin, sehingga membuat mereka selalu saja mendorong motornya di tengah jalan. Namun tiba-tiba Jana mendengar suara, dan ternyata itu adalah saudara Rudra. Rudra bertanya kepada mereka apakah mereka waras, jam segini berani keluar rumah. Apa tidak takut jika nanti Sri akan keluar? Karena di dunia ini hanya kota merekalah di mana tidak ada laki-laki yang berani keluar sendirian selama hari-hari festival. Selama 4 hari dalam festival, Sri akan berburu. Dia menculik laki-laki dan hanya menyisakan bajunya. Jana dan Bitu yang mendengar itu mulai merasa takut. Kemudian saudara Rudra memberitahu ada aturan tertentu untuk menghindari kemarahan Sri. Yang pertama, dalam situasi apapun, jangan keluar rumah sendirian. Kedua, jika memang harus keluar, jangan menjadi singa, tapi serigala. Maksudnya berkelompok, tidak sendirian. Ketiga, jika kau menjumpai Sri, maka dia akan lebih dulu memanggil namamu. Maka lepaskanlah sandalmu dan... Bukan, tapi berjalan. Dan terus berjalan. Sampai panggilan ketiga, maka tak ada seorang pun yang sanggup melawan Sri. Namun ketika Rudra akan memberitahukan aturan nomor 4, tiba-tiba teleponnya berbunyi dan langsung bergegas pergi. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, Bitu melihat sesuatu dan Jana pun memanggilnya. Bitu memberitahu kepada Jana kalau ia melihat sesuatu dan mereka pun langsung lari ketakutan. Sesampainya di lokasi party, ternyata Vicky telah di sana lebih dulu. Vicky yang melihat mereka ngos-ngosan karena habis berlari, bertanya, dari mana saja kalian? Apa yang terjadi? Namun karena mereka nanti takut akan diolok-olok oleh Vicky, mereka pun berkata tidak ada. Dan party pun dimulai dengan tarian penari seksi. Di pertengahan pesta, Vicky tiba-tiba ingin pipis, dan ia keluar. Namun ia sengaja membuang air seninya di tulisan Sri kembalilah besok. Dan itu membuat lampu tiba-tiba padam. Tiba-tiba di luar terdengar suara gedoran pintu. Mereka semua mulai ketakutan. Namun si gendut mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu. Dan ternyata itu adalah perempuan, kekasih Narendra. Dan mereka berdua sudah berencana hendak wik-wik atau saling bercocok tanam di lantai atas. Namun Narendra tidak membawa kondom atau pelindung. Sedangkan di bawah tiba-tiba Jana melihat seseorang dan hendak mendekatinya. Tiba-tiba, dan ternyata itu adalah Narendra. Ia bertanya apakah Jana membawa pelindung. Tapi Jana menjawab ia tidak punya, dan ia pun menyuruhnya untuk bertanya kepada teman yang lain. Hingga tiba-tiba lampu pun kembali menyala. Namun saat Narendra masuk kamar, semua temannya naik ke atas. Kekasihnya mengatakan bahwa ada yang menyeret Narendra keluar. Tiba-tiba pakaian Narendra pun ditemukan. Dan wanita itu berkata kalau ini kelakuan Sri, dia telah menculik Narendra. Namun salah satu dari mereka mengatakan kenapa ini bisa terjadi. Padahal ia telah menulis Sri kembalilah besok. Kemudian mereka pun melihat tulisan tersebut telah terhapus oleh air seni. Mereka semua bertanya siapa pelakunya. Vicky yang mencoba menutupi kesalahannya ikut-ikutan bertanya siapa pelakunya. Namun Jana dengan polosnya menyuruh Vicky untuk mengakuinya. Akhirnya Vicky pun hampir saja dihajar oleh teman-temannya. Namun Vicky berkata, daripada mereka menyalahkan Vicky, lebih baik mereka mencari Narendra. Namun hutan yang gelap dan sunyi membuat satu persatu dari mereka memberi alasan karena mereka takut. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali besok. Esok paginya Vicky kemudian membaca surat dari wanita itu. Dan Bitu pun membacanya. Sedang Jana hanya cengar-cengir memamerkan gigi keledainya mendengar Bitu membacanya. Ternyata isi surat itu berisi permintaan agar Vicky membawakan 1/4 brandy, setengah kilo daging kambing, 1 kilo arang hangus, bunga turnapel, rambut kucing, dan ekor kadal ketika mereka bertemu. Bitu yang agak heran dengan permintaan aneh wanita itu menjadi emosi, namun Vicky tetap akan membawanya.
Dan mereka pun mencari semua apa yang tertulis di surat itu. Malamnya, Bitu yang merasa khawatir dengan Vicky karena pergi sendirian, mencoba untuk menghubungi Vicky, namun tak bisa. Dan ia pun menghubungi Jana dan mengajaknya untuk mencari Vicky. Sementara Vicky yang sedang menunggu di tempat sunyi, tiba-tiba wanita itu pun muncul. Vicky memberikan persembahan pada wanita itu, namun ia tak mau. Dan ketika Vicky hendak menanyakan nama wanita itu langsung mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah Vicky membawa pesanannya. Vicky pun menjawab iya, namun ketika Vicky bertanya untuk apa semua itu, raut wajah wanita itu langsung berubah dan mengajak Vicky untuk pergi ke suatu tempat. Sedang di sisi lain, Jana dan Bitu yang sedang mendorong motornya membicarakan wanita yang sedang ditemui Vicky. Kalau wanita itu adalah Sri yang muncul hanya pada waktu festival dan tak ada yang melihatnya selain Vicky saja. Ditambah permintaannya yang aneh-aneh, rambut kucing lah, ekor kadal lah. Kemudian mereka pun sampai di pom bensin. Bitu meminta pada petugas untuk mengisi bensin Rp50 saja. Namun Jana menyelah, Rp50 lagi? Mengapa tidak pernah ditambah? Bitu pun tak peduli. Dan mereka lanjut mencari Vicky. Kembali ke Vicky dan wanita itu yang kini telah berada di hutan yang gelap. Agak aneh sih di mata Vicky, namun ia mengikutinya saja. Meski ia sedikit agak takut. Dan inilah malam kedua festival. Jana dan Bitu yang berada di danau untuk mencari Vicky, namun Vicky tak ada, langsung lari ketakutan begitu mendengar suara. Sedangkan Vicky dan wanita itu sedang asik mengobrol dengan ditemani api unggunnya. Wanita itu kemudian bertanya, kapan Vicky akan memberikan bajunya? Vicky pun menjawab, itu sedang ia pikirkan. Lalu Vicky mengatakan kalau ia ingin mengukur kembali wanita itu. Wanita itu pun berkata bukannya kemarin ia telah melakukannya, namun dengan otak liarnya Vicky, ia memberikan alasan kalau ia membuat kesalahan saat itu. Akhirnya wanita itu pun mengizinkannya. Namun saat Vicky hendak mencium wanita itu, tiba-tiba ia menghilang bersamaan dengan api yang padam. Sedangkan Bitu dan Jana yang sedang di jalan sambil ketakutan, kemudian memutuskan untuk pulang, tapi tiba-tiba motor kembali kehabisan bensinnya dan mogok. Tentu saja itu membuat Jana emosi dan memarahi si Bitu, karena ia selalu pelit dalam mengisi bensin. Jana kali ini benar-benar marah, sampai ia tak mau mendorong motor si Bitu. Dalam emosinya, Jana mengatakan, aku telah mendorong motormu sejak kita masih anak-anak, lakukan saja sendiri. Dan akhirnya Bitu pun mendorong motornya sendiri. Kembali ke Vicky yang masih di hutan yang gelap dan sunyi. Ia terus berjalan mencari jalan keluar dengan obor di tangannya sambil mencari gadis itu. Sedangkan Jana dan Bitu yang bertengkar sebelum akhirnya mereka berpisah. Namun tiba-tiba saat Jana berjalan di lorong, lampu tiba-tiba padam. Jana pun mulai ketakutan dan ia pun lari dan ternyata itu seorang emak-emak. Jana kembali berjalan, ia sadar jika ia telah diincar oleh Sri. Hingga namanya pun dipanggil sampai yang ketiga kalinya, Jana pun berbalik dan sosok wanita seram itu tepat di depannya. Jana kemudian lari, namun sayang akhirnya ia pun berhasil dibawa Sri dan meninggalkan pakaiannya. Lalu seperti apa cerita selanjutnya? Apakah Jana dapat selamat? Nantikan kisah selanjutnya di next video, kisah Sri bagian 2 ya. Bye-bye.